Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik, terutama bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan GPIB Jemaat Batra Hayat. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah Minggu pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Rika Januar Harisakti Supriyadi. Kita saat teduh. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kasih
setianya. Itulah nas streaming kita pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 1. Terimalah salam, rahmat, damai, sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu dan melimpahimu juga. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Ku
segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengampuni dosa di hadapan Tuhan dan bertobat, maka sekarang biarkanlah olehmu berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32 yang berkata demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar bersama tadi, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saat ini kami hendak memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. membaca bersama-sama petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Sama-sama kita membacanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk penuh
hikmat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dia dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan di seluruh dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, berbicara kepada kami anak-anak-Mu sekalian. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya suara Tuhan yang boleh kami baca dan dengar melalui firman Tuhan saat ini sungguh jelas kami dengar, sungguh jelas kami mengerti. Bahkan yang kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, kami dikuatkan dan dimampukan untuk menyatakannya di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap menerima berkat surgawi. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Musa menghadap Fir'aun. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka berdua, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, shalom aleichem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya termasuk orang yang sangat suka dan menyukai acara sulap ya, dan sejenisnya. Bahkan dari kecil saya ingin sekali nonton sulap gitu ya, di sebuah acara yang waktu masih kecil itu saya tahu itu adalah acara yang sangat mahal, sirkus kayak gitu, tapi ada sulapnya. Selalu hal yang menarik saya lihat di sana kalau ada sesuatu yang ajaib gitu ya, misalnya apa? Misalnya ketika ada pesulap memasukkan sepotong sapu tangan di mulutnya, dia punya, lalu apa yang terjadi? Pas dia keluarin bukan satu aja yang keluar, kain yang satu tadi dimasukin, tetapi kain yang banyak, ya, seperti itu. Dan itu sesuatu hal yang bagi seorang anak kecil ya saat itu, wow, lumayan seru. Waktu saya di pos Pelkes Kempas Jaya, saya agak gelisah ketika pada sore hari, dulu ibadah hari Minggu pelayanan anak di pos Pelkes yang saya layani, itu diikuti oleh anak-anak dari Katolik.
karena mereka tidak ada guru sekolah minggu dari gereja Katolik. Jadi gereja Katolik meminta saya untuk mengajar anak-anaknya bersamaan dengan ibadah hari Minggu pelayanan anak di gereja Hospelkes Kompas Jaya. Tapi suatu hari saya gelisah, sudah jam 4 lewat 10 kok belum datang. Lalu saya tanya dengan teman-teman, yang lain kemana? Dengan anak-anak yang hadir saat itu, yang lain kemana ya? Lalu mereka rame-rame bilang, wah Bu, ada acara yang seru Bu, seperti acara tradisi Jawa gitu ya. Jadi ada yang reok-reok gitu. Terus saya, karena saya terbeban, lalu saya datang ke lapangan itu, ke acara di mana kegiatan itu dilangsungkan. Lalu saya ajak yang anak-anak sekolah minggu ya, anak-anak PA yang dari gereja Katolik khususnya, saya ajak, ayo sekolah minggu, ayo semuanya. Lalu mereka bilang, enggak, kami mau nonton ini. Kenapa? Ini seru Bu pendeta, karena nanti ada adegan yang yang sulap-sulap seperti itu. Sulap-sulap seperti apa? Ya itu, bacok-bacokin tapi nggak keluar darah. Lalu lidahnya dipotong itu nggak keluar darah. Oh, jadi itu lebih seru ya dari firman Tuhan. Ayo sekarang, lalu saya ajak mereka untuk datang ke sekolah minggu, agak sedikit paksa.com, tapi nggak apa-apa. Mumpung masih anak-anak harus agak dipaksa. Kalau udah tua susah untuk dipaksa. Sesuatu hal yang sangat digandrungi oleh semua orang ya, untuk melihat sesuatu yang ajaib. Bahkan di dalam kekristenan juga kerap kali sesuatu yang ajaib itu menjadi hal yang disukai. Kebetulan GPIB tidak ada praktek keagamaan seperti itu, misalnya kesembuhan ilahi atau apa. Tapi gereja-gereja sahabat kita suka mengadakan atau membuat acara seperti itu. Dan kita melihat ada orang yang lumpuh kemudian sembuh dan berjalan, ada orang yang buta bisa melihat dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa membedakan hal-hal perbuatan ajaib yang berasal daripada Tuhan, saya katakan mukjizat, dan hal-hal ajaib yang berasal dari kuasa iblis, saya katakan di sini magic atau sulap atau sihir, itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang yang kemudian terjebak sehingga di dalam bungkusan rohani kekristenan kerap kali itu dikatakan sebagai perbuatan Tuhan. Padahal tidaklah demikian, tidak melulu seperti itu. Ada betul-betul mukjizat yang memang Tuhan izinkan terjadi, tetapi ada mukjizat yang sebenarnya bukan Tuhan yang melakukannya, tetapi itu Dia lakukan untuk memperbesar namanya atau memperbesar nama gereja yang bersangkutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat bacaan Alkitab kita tentang perbuatan yang mengherankan yang dilakukan oleh abdi Allah, ya, dalam hal ini siapa namanya? Ya, Harun, ya, dan Musa. Dan juga perbuatan mukjizat yang dilakukan oleh ahli-ahli sihirnya Firaun. Keduanya bisa melakukan hal yang sama, dan keduanya menakjubkan sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mesir itu adalah sebuah bangsa yang sangat percaya tentang hal-hal mistis. Ya, bagi Firaun, ia tidak mengenal siapa Tuhan Allah Israel. Yang dia tahu adalah yang hebat itu adalah kuasa kegelapan, dewa-dewa, sihir-sihir. Oleh karena itu, ketika Tuhan Allah mau mengantar Harun dan juga Musa ke hadapan Firaun, nah di sana Tuhan Allah berkata
Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Wah, Bapak Saudara, kalau Tuhan Allah bisa melakukan dalam bacaan kita hari ini ya, ternyata kuasa setan, ya, sihir-sihir, ya, yang dipakai dan digunakan oleh orang-orang Israel pada saat itu bisa juga bahkan melakukan yang sama, tetapi ada yang berbeda. Perhatikan ayat yang ke-12. Sudah lihat ayat 12, sama-sama ya kita baca. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi bukti bahwa setan bisa meniru, membuat imitasi, ya, apa yang Tuhan Allah lakukan melalui hambanya Harun dan Musa. Ya, bisa melakukan itu. Tetapi tetap Tuhan menyatakan kuasanya. Ternyata ular-ular dari tongkat Mesir, sihir-sihir, penyihir-penyihir itu ternyata dimakan oleh ular dari tongkatnya si Harun. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa kuasa Allah, Tuhan Allah kita jauh lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita semua pada saat ini di minggu kedua Prapaskah setelah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau diberitahukan oleh Tuhan bahwa apapun yang sedang saudara alami, saudara mungkin sedang berada dalam kuasa-kuasa kesedihan, kuasa keputusasaan, kekhawatiran, ya, jelas itu semua punya kuasa. Kenapa saya katakan itu semua punya kuasa? Karena kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan, keputusasaan, kalau itu menguasai saudara dan saya, maka pasti ada tindakan yang tidak baik setelah itu. Mungkin saudara berpikir hal yang konyol, gitu ya. Sama seperti apa yang banyak dialami oleh bangsa kita Indonesia saat ini karena virus corona. Banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, ya, karena harus mengikuti program pemerintah. Jadi segala sesuatu dibatasi, pekerjaan, usaha, ada yang diberhentikan sementara, ada yang perusahaannya tutup, betul tutup, ada yang kemudian digaji separuh. Banyak yang menjadi permasalahan kita saat ini. Virus corona sudah menguasai kita dengan ketakutan dan kesedihan. Ditambah lagi imbas dari virus corona, hilangnya pekerjaan dan usaha. Semuanya itu bisa menguasai saudara dan saya. Tetapi saat ini melalui cerita mukjizat yang disampaikan kepada kita, dibacakan oleh kita tadi dalam kisah Harun, tongkat Harun menjadi ular, kita bisa melihat di sini bahwa kuasa Tuhan senantiasa mau bekerja buat kita semua anak-anaknya. Apapun yang kita alami, kuasa apapun yang mengikat saudara dan saya, yang membuat saudara dan saya menjauh dari Tuhan, bahkan juga putus asa, sedih, bahkan kerap melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Saat ini firman Tuhan mau berkata bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari hal-hal yang menguasaimu saat ini. Oleh karena itu, ketika kesedihan, keputusasaan menguasai kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan bertahta dalam hati kita, menguasai seluruh hidup dan pikiran
perasaan kita. Sehingga dalam keadaan yang seperti ini pun, virus corona, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, bahkan kehilangan orang yang kita cintai, kita tetap memiliki pengharapan. Kita tetap memiliki damai sejahtera. Kita tetap memiliki kekuatan untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan izinkan kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri bersama dengan sekalian umat di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, bahkan dengan sikap kita yang sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu, cinta-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Jangan pernah tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tolong kami, Engkau raih kami kembali kepada hadirat Tuhan, sehingga kami tidak berjalan pada kesesatan. Ketika Tuhan mendapati kami berjalan dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, kekuatan manusia, kekuatan apapun di luar Tuhan, biarlah Tuhan saat ini umat-Mu yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini menyadari apa yang salah, apa yang keliru kami jalani, dengan berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, dengar-dengaran, mengandalkan Tuhan, dan selalu dekat pada Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan menuruti keinginan daging yang membuat kami masuk di dalam kesengsaraan, bahkan maut. Biarlah Roh-Mu senantiasa berkarya dalam kehidupan ini, melembutkan hati kami yang keras, supaya dengan berbagai peristiwa apa yang boleh kami alami, kami terus boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Virus Corona, COVID-19 sedikit banyak telah mengalihkan pandangan dan perasaan umat-Mu
Bapa, supaya apa yang boleh kami alami saat ini tidak membuat kami melupakan Tuhan, tetapi senantiasa mengandalkan kuasa-Mu yang terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Lindungilah kami semua Bapa. Berkatilah kesehatan kami, orang-orang yang kami cintai, orang tua kami yang jauh daripada kami maupun yang dekat, saudara-saudara kami, bahkan juga seluruh rakyat Indonesia, supaya kami senantiasa diberikan perlindungan yang daripada Tuhan. Berkatilah orang-orang yang telah berjerih lelah bekerja agar supaya virus corona ini boleh dihentikan tepat dan indah pada waktunya. Biarlah Tuhan berkarya dan bekerja lewat para medis, para perawat-perawat, dokter-dokter, bahkan tenaga sukarelawan, supaya mereka senantiasa bekerja melayani Tuhan melalui pelayanan kepada pasien COVID-19. Bapa yang baik, kami berdoa dan mendoakan agar supaya dengan hikmat Tuhan Engkau senantiasa menuntun semua kami, supaya kami boleh tetap menjaga kebersihan, kesehatan, menjaga jarak bahkan, sehingga virus corona tidak menguasai kami. Ajar kami dengan hikmat Tuhan agar kami selalu punya pola hidup yang baik, pola makan yang benar dan sehat, sehingga kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa ada dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami rindu beribadah di rumah Tuhan. Kerinduan umat-Mu memenuhi rumah Tuhan dengan puji-pujian, dengan persekutuan yang indah, berjabat tangan kembali dengan saudara-saudara seiman, sehingga itu semua Tuhan boleh menjadi doa dan kerinduan kami setiap hari. Mari Tuhan, Kau sandaikan telinga-Mu, supaya segala sesuatu yang kami rindukan itu boleh terwujud sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk kami semua dengan segala pergumulan kami, sakit dan penyakit, pergumulan dalam usaha dan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, apapun yang boleh kami alami, Tuhan kiranya menolong kami. Tuhan pelihara terus kami semua Bapa, supaya kami terus boleh merasakan kasih sayang Tuhan seumur hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk membalas cinta kasih Tuhan dengan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Biarlah melalui virus corona ini, kami semua sama-sama dibukakan mata jasmani dan mata rohani kami, bahwa Allah kami dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa untuk menghentikan badai virus corona ini tepat dan indah pada waktunya. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja
dengan mengingat pesan Alkitab dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur secara silih berganti. Mari berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Dan
kepadanya, dan kita semua menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa